dari awal videonya muncul tuh, gue udah lihat tuh ini kayaknya sosok yang dikenal deh. Kayaknya Kaisang nih. Iya. Tapi menyesalnya gini loh, kenapa gak ke PAN aja gitu loh. Kenapa ke PSI gitu. Ya, tapi anak dari keluarga politik untuk pindah partai yang berbeda sama orang tuanya gimana Kak? Dan orang tuanya di partai tersebut punya kedudukan yang tinggi lah. Nggak mungkin. Ngapain. Kecuali misalnya terzolimi gitu. Kita lebih fokus mikirin bagaimana memenangkan Pak Ganjar, bukan bagaimana mempersoalkan Kaisang. Ada urusan lebih mustahak. Saya kira ini menurut asumsi saya sementara bahwa ini adalah kreasi daripada Kaisang sendiri yang dibicarakan itu di ruang-ruang gelap yang tidak diketahui Pak Jokowi. Oke, selamat sore, selamat datang kembali di Safari 24 by Total Politik ya. Setelah minggu lalu kita udah bikin lagi setelah lama puasa. Jadi kita udah agak lama puasa karena likuiditas mengering Bang, ya kan? Iya. Iya. Kalau kata orang market itu likuiditas mengering itu bisa karena dua, modal yang nggak ada atau uang terlalu banyak beredar. Nah kalau kami kayaknya yang pertama. Ya karena itu tergantung mengikuti harga batu bara Bang. Harga batu bara lagi 6 bulan terakhir kurang baik ya kita juga stop dulu ya kan Dre. Yeah. Lu jangan ngomong gitu beneran nanti. Dikira beneran ini. Netizen nih nggak banyak yang bisa bercanda bos. Oh gitu ya. Iya. Benar-benar. Silakan Pak Dipre ya. Iya. Iya, pengamat politik dari Madura ya. Oke, kita akan ngomong isu-isu politik terkini ya. Judul yang kami berikan kepada para narasumber dan kepada Anda semua mungkin agak berubah-berubah. Ya, judulnya ini dinamis ya. Betul, mengingat volatilitas situasi politik kita. Tentu juga isu-isu yang menyangkut kejakartaan juga penting. Karena Jakarta ini kemarin apalagi Pak Jokowi udah bikin show di ibu kota negara, Pak, ya, ibu kota Nusantara. Ada Gigi juga di sana segala macam kan. Wah, mantap itu, Ri. Oh, itu show. Ya, ada hotel, iya kan dia nunjukin ke content creator dan jurnalis, influencer ya. Kita ini kan belum dianggap influencer dan nggak ada pengaruh kita. Iya, nggak diundang, karena mungkin belum sampai setara itu. Belum makomnya belum sampai gitu. Betul, makanya kita ngurusin yang kota yang katanya akan ditinggalkan jadi ibu kota negara. Atau gara-gara kita berteman sama Deddy Sitorus ini yang kita nggak diundang ya Deddy. Iya, padahal ibu kota Nusantara itu dekat dengan kampung Deddy Sitorus kan. Kekuasaan Deddy Sitorus di Kaltara ini kan. Dapil. Ya kan? Itu. Dan katanya Bang di tempat Abang ada ini Bang ya, masa depan energi baru terbarukan ini Bang ya. Kasih cerita dulu dong. Jadi ada 2 PLTA besar yang akan dibangun di sana. Total kapasitasnya itu hampir 11.000 megawatt. Nah, di sana tuh di mana? Mungkin di Kalimantan Utara. Woi. Ya. Tapi ini harus kita cek juga nih, apakah untuk untuk membangun kawasan industri atau mau dijual ke Singapura. Nah, ini ada isu juga nih. Kita kurang tahu, tapi yang saya dengar sih untuk membangun kawasan industri hijau terbesar di dunia. Ya, kawasan industri hijau terbesar di dunia. Itu kalau narasinya keberlanjutan. Kalau narasi perubahan sama nggak tuh Bang? Ya mungkin berubah dikit luas lahannya atau apanya gitu. Iya. Kita dejavu 2009 nih. 2009 ada apa? PDI oposisi. Tepat banget. Termasuk isu-isu politik terkini ya. Nah, kita perkenalkan aja deh narasumber kita. Iya. Yang pertama dari paling dekat sama kita. Betul. Ini yang tadi udah disebut. Akhirnya kita ada perempuan hebat yang ada di tengah-tengah bapak-bapak. Tapi ternyata beliau ini nggak baru-baru banget di komunitas bapak-bapak ini. Betul. Udah terbiasa dan teruji di antara om-om beliau ini. Ini jarang loh perempuan di forum ini loh Kak. Iya. Kayaknya Kak Zita perempuan pertama di forum ini. Iya, di forum ini ya. Tepuk tangan untuk Mbak Zita dong. Zita Anjani, Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta dari PAN dan jabatan di PAN-nya Ketua DPP. Iya. Jabatan paling pentingnya apa? Pembina Puan.
Blue Squad. Itu pekerjaan utama. Coba. Yang membina Uya Kuya, Farel Bramasta dan kawan-kawan ya. Di Thank you Bang Cita. Yang membuat viral pan itu beliau. Ya, betul. Jadi udah mulai satu kan ada yang pakai azan, satu pakai TikTok aja. Ini lu nggak mau bikin azan juga kan? Enggak kan? Enggak. Atau azan di TikTok. Oke, sampingnya Mbak Zita ada calon gubernur Madura kalau jadi dimekarkan ya. Dan ternyata Mbak, ini mungkin di luar skema dan rapat internal partai bahwa Wakil Ketua Umum Anda Bang Yandri Susanto sudah berkomitmen PAN akan mendukung nanti kalau ada pemekaran wilayah Madura menjadi provinsi. Dan Adi Praitno sudah berjanji akan mendukung partai dan calon presiden yang mau membuat Madura merdeka, memekarkan diri merdeka lagi. Ya. Ayo kita perkenalkan pengamat politik yang terkenal dengan pepatah India. Apa tuh? Janganlah engkau sesali susu yang sudah tertumpah. Ya, ada lagi tambah India campur Madura. Apalagi kalau susu itu sudah sembelihoi. Adi Praitno. Terima kasih. Ya, dari ketiga. Yang ketiga sudah memakai rompi ala Anies Baswedan, tapi dia hadir untuk menjadi pengkritik keras Anies Baswedan. Iya, dia lagi pusing jawabin orang nih Kaisang masuk PSI gimana nih caranya. Iya. Ini kalau Mbak Zita tuh Blue Squad, ini Red Squad. Iya Bang. Iya. Ngeri gua kalau lihat mukanya nih. Ya. Gimana Bang? Kalau kenalin lah. Kita kenalkan dulu dong. Abang kita. Senior kita. Yang kita junjung. Iya, Al Mukarram. Yang mengidolai Opung Panda juga. Bang Deddy Sitorus. Bang Deddy, thank you Bang. Ya. Mantap. Dan yang terakhir adalah seorang politisi dari Poros Perubahan. Betul. Apa udah berubah lagi namanya Bang? Enggak ya? Insya Allah nambah satu lagi. Ya. Hah? Loh, kok Gimana? Nambah satu lagi kan tuh? insya Allah namanya doa. Amin kan dong. Amin. Gimana? Amin ya. Kalau kata NU kemarin Ketua Umum MUI harus amin ya robbal alamin katanya. Yang penting belakangnya amin, tetap amin. Kita aminkan tapi belum aman. Ya. Bang Bestari baru. Tapi amin itu bid'ah katanya. Hah? Bid'ah katanya. Kata siapa? Itu Mas Menteri. Mas Menteri siapa? Nadiem Makarim. Oh, bukan Mas Menteri yang ono. Mana? Yang mana? Yang jelas dong. Mas Menteri Agama. Gusman. Saya nyebutnya Mas Menteri. Iya. Jadi amin itu bid'ah. Jadi kalau ada apa-apa aminnya dalam hati aja sekarang. Iya, itu ajakannya agak sulit itu. Mbak Zita aja harus amin tuh minimal tuh di belakangnya. Oke. Kita mulai dari Mungkin itu dia kalau habis doa bukan nyebut amin, ampun gitu. Oke, kita ke Mbak Zita dulu, Dit. Iya. Dengan perkembangan terbaru ini. Apa nih? Ini Siapa? anak presiden. Oh gitu. Iya. Iya, dan kemarin PSI ya, kita ambil makronya ya. PSI kemarin juga ikut nih dalam beberapa kegiatan Koalisi Indonesia Maju. Ada di Hambalang waktu Pak SBY datang ke sana dan senior-senior. Kemarin juga ikut ke JCC waktu Partai Demokrat mendeklarasikan. Artinya secara faktual PSI udah jadi keluarga besar Koalisi Indonesia Maju kayaknya gitu. Gimana melihat perkembangan terkini nih Mbak Zita? Yang Kaisang masuk. Iya, Kaisang masuk. Ya dari awal videonya muncul tuh, gue udah lihat tuh ini kayaknya sosok yang dikenal deh. Kayaknya Kaisang nih. Iya. Tapi menyesalnya gini loh, kenapa nggak ke PAN aja gitu loh. Kenapa ke PSI gitu? Kalau ke PAN lebih asik, bisa gabung di Blue Squad. Iya, bisa jadi ketua umum nggak kalau masuk PAN? Nggak bisa Agak kan? panjang sih antriannya sih. Cuman ya dari 2 hari yang lalu kan videonya kan udah naik kan. Udah ngeliat sih itu kayaknya Kaisang mau masuk dan hari ini tadi ada KTA-nya ya. KTA-nya juga gede banget di printnya gitu kan. Ya kalau kita sih sesama anak muda ya tentu turut bahagia ya. Kaisang udah menemukan tempat dia untuk berjuang di PSI. Ya nanti kalau di koalisi kita kan sama-sama ya. Kemarin juga di acara Demokrat Rapimnas ada perwakilan dari PSI juga datang. Ya nanti kita bersama-sama artinya mendukung
baca pres kita gitu. Gitu. Jadi udah yakin banget bahwa PSI dan Kaisang akan bergabung mendukung baca Karena pres kemarin yang hadir kan di Rapimnas kan? Ya. Di Rapimnas Demokrat hadir dan juga foto bareng bersama ketua umum lainnya, pendukung. Jadi kayaknya sih sinyal-sinyalnya mendukung gitu. Ya, dan Kak Zita ini kan kita tahu anak Pak Zul dan anak anak Pak Mendak gitu ya. Anak keluarga politisi lah. Iya. Nah, memilih pilihan yang beda sama orang tua itu mungkin gak sih sebagai seorang politisi yang punya keluarga politisi kan? Waduh. Pak Jokowi PDI, Mas Kaisang PSI ini sekarang gitu. Sebenarnya sih mantap pertanyaan. kalau susah sih Ri, sebenarnya jawaban jujur nih Ri ya, susah. Karena gini, kalau misalnya kita satu partai nggak mungkin. Kan apa kata ketua umum? Kita tegak lurus kepada ketua umum. Nah mungkin Kaisang punya pilihan yang berbeda, makanya menentukannya juga lewat kendaraan politik yang berbeda gitu. Karena posisinya gue di PAN ya pasti kita tegak lurus dengan keputusan ketua umum. Beda hal kalau misalnya di beda partai atau lainnya, mungkin bisa ada pilihan-pilihan tersebut. Ya, Jadi tapi susah. anak dari keluarga politik untuk pindah partai yang berbeda sama orang tuanya gimana Kak? Dan Zita orang melihat? tuanya di partai tersebut punya kedudukan yang tinggi lah. Nggak mungkin. Ngapain? Kecuali misalnya terzolimi gitu. Terzolimi gitu. Tapi kalau dalam posisi sekarang di PAN, apalagi kita juga kompak, solid, guyup, jadi nggak ada alasan sih untuk pindah gitu. Ya. Tapi ini kalau gitu Kak Zita membaca ada yang tidak beres berarti. Hah? Gimana nih? Kenapa beda antara pilihan Ya mungkin partai? Kaisang punya pilihan sendiri kali, makanya memilih partai politik yang berbeda dengan ayahnya gitu ke Iya. PSI. Dan PSI kebetulan kemarin hadir kan di Rapimnas Demokrat gitu bersama partai-partai pendukung lainnya, ada Partai Garuda juga yang non parlemen ya. Ada PBB, ada Gelora ya. Jadi ada beberapa juga sih. Ya saya rasa mungkin Kaisang punya pilihan yang berbeda gitu dengan Pak Jokowi. Makanya daftar ke PSI dan juga dapat KTA segala macam ya mungkin itu pilihannya beda. Tapi Kak Zita nggak akan mungkin melakukan itu ya? Enggak. Ya. Kalau saya enggak. Meskipun dalam keluarga politik yang normal itu jarang sekali terjadi Mbak ya. Iya jarang lah. Mungkin udah mepet, udah kedesak kali. Kedesak kali. Kalau terzolimi kan aku bilang. Mungkin kalau terzolimi, kalau keadaannya terzolimi nih. Iya. Ya mungkin. Nah yang terzoliminya gimana loh? Kan Kaisangnya belum masuk PDI. Ya kan Masih manusia bebas. keluarganya. Oh gitu. Iya. Oke cukup pertanyaannya. Nanti kita konfirmasi langsung ke Iya. Bang Deddy dulu Mbak apa? Deddy dulu. Ini Iya. menarik nih omongan Mbak Zita nih. Ya. Iya terzolimi, makanya pilihan itu diambil. Kalau Mbak Zita nggak akan mungkin milih pilihan itu gitu. Asumsi. Kan PAN juga ada dulu pernah kan. Pak Hatta dulu. Ya. Anaknya, Kan akhirnya ya karena udah menikah juga sih. Iya. Karena udah menikah juga. oh, Terus Pak Amin juga kan. iya, iya. Biasanya kalau terdesak gitu. Artinya Biasanya dalam tapi nggak selalu. Ya, Nggak kebanyakan. selalu. Kebanyakan. artinya dalam kondisi normal, damai, baik-baik saja, Iya. saling menguntungkan itu Tidak mungkin. Sulit. Sangat sulit. masuk logika ya. 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 Oke. Oke, itu Bang Deddy. Bang Silakan Deddy. ditanggapi Bang Deddy. Apakah terdesak ada yang mendesak Pak Jokowi di PDI atau gimana nih? Ya dia mungkin lebih dekat sama Pak Jokowi ya, jadi tahu. Kalau saya mah nggak tahu. Apakah terzolimi, apakah tersanjung atau apa itu urusan mereka lah. Jadi saya nggak tahu apakah terzolimi atau enggak, karena saya nggak dekat sama Pak Jokowi. Ya kan sekarang beliau di istana, saya di sini. Oh iya, Ya kan jauh. Jauh, Kalau iya. dekat saya bisa tanya maksudnya. Pak Jokowi masih di Kalimantan lagi mau Iya. lebih jauh lagi kan. Tapi dekat sama Dapil Abang. Iya, artinya kan dia lebih dekat daripada saya dong. Bang, Karena tapi- dia lebih tahu karena terzolimi. Kalau Iya. saya, menurut saya itu suuzon. Iya. Gitu. Bang, tapi kan dulu kalau nggak salah Pak Sekjen PDI Perjuangan kan pernah ngomong juga bahwa sebaiknya itu satu keluarga itu satu partai. Bahkan udah dikasih statement, udah dikasih instruksi segala macam secara kepartaian ya. Tapi kan pada akhirnya itu tidak terjadi gitu Bang, atau tidak diindahkan gitu lah. Bang Deddy melihatnya gimana? Ya pertama kita apresiasi ya anak-anak muda mau masuk ke dalam politik. Tentu punya misi sendiri dan apalagi Kaisang katanya kan udah berumah tangga jadi independen dong dari bapaknya gitu loh. Suka-suka dia lah mau apa kan, mau PSI, mau PSSI kan haknya dia dong.
Gitu loh. Jadi kalau saya sih melihat gini, dalam benak kita kan kita sudah memberikan segalanya kepada Pak Jokowi dan keluarga. Ya, kita sudah apalagi nggak kita berikan gitu loh. Jadi dan kalau Kaisang kemudian memilih PSI, urusannya sama kita apa gitu? Nggak ada kalau menurut saya. Itu haknya dia, ya. Jadi kita nggak bisa juga melarang-larang gitu. Cuma satu aja saya senang, ternyata Mawar itu benar itu. Yang saya bingung kenapa pakai nama Mawar ya, bukan Mawardi gitu loh. Kok Mawar tiba-tiba beda gitu. Jadi ya kita hargailah anak-anak muda mau berpolitik ya, kalau menurut saya. Itu nggak melanggar ADRT partai atau apa gitu Bang? Atau ada yang disesali nggak dari pilihan tersebut? Lo gini, mungkin kalau Mas Kaisang belum berkeluarga it's okay ya, langsung dalam lingkar pengaruh bapaknya. Ya. Tetapi kalau sudah seperti itu, saya belum tahu bagaimana nanti ininya. Tapi kalau menurut saya sih kita nggak terlalu pusing lah, kita mikirin bagaimana menangin Pak Ganjar. Ya. Masa kita sibuk ngurusin Ya. Bang, ini aku izin nih mengutip Silakan. omongan Pak Hasto beberapa waktu lalu ya, udah lama ya, Juni lah. PDI Perjuangan memiliki aturan satu keluarga harus berasal dari parpol yang sama. PDI Perjuangan melarang satu keluarga berbeda partai dan ini sudah diinstruksikan dan diinformasikan kepada seluruh kader partai. Ya. Jadi gimana Bang? Iya berarti kan gini ya, asumsi kita kan Pak Jokowi memahami aturan yang ada di partai. Dia kader terbaik partai loh. Primus inter pares, best among equals gitu loh. Dia tuh petugas partai tertinggi makomnya. Ya kalau beliau kemudian Kaisang kemudian ngambil partai lain, masa kita panggil Pak Jokowi karena gagal meyakinkan anaknya, kan nggak lucu ya. Beliau presiden gitu loh. Ya jadi ya itu menurut saya silakan saja. Nanti bagaimana pimpinan partai melihat. Yang diuji di sini kan bukan partai tapi Pak Jokowi. Kalau kita serahkan saja pada rakyat menilai seperti apa ini gitu loh. Dan menurut saya nggak perlu dipanjang-panjangin. Ini ada anak muda mau masuk partai, ya silakan. Berarti nggak akan dipanggil Pak Jokowi dalam konteks ini? Dipanggil karena apa? Karena nggak bisa meyakinkan anaknya, kan lucu. Lucu kan? Itu kalau menurut saya sih nggak bakal dipanggil lah Pak Presiden. Kan Pak Presiden sudah menjelaskan anaknya sudah berumah tangga, sudah independen, ya silakan. Saya nggak bisa melarang-larang. Ya Pak Jokowi aja nggak bisa melarang, apalagi kita. Dari mana rumusnya kita bisa melarang? Iya. Meskipun lagi-lagi nih kata Pak Sekjen nih ya, saya kutip di Detikcom nih, tapi udah lama memang dari Januari bahkan. Nih beliau mengatakan gini, berpolitik itu luas, tidak hanya politik kekuasaan tetapi politik kebudayaan, politik pendidikan, politik pangan, politik luar negeri, politik yang memberdayakan dan menyadarkan rakyat agar sadar pada hak dan kewajibannya sehingga politik itu mulia. Ya sekiranya mau masuk PDI Perjuangan karena kami ini punya aturan bahwa dalam satu keluarga tidak bisa masuk dalam pilihan partai-partai yang berbeda. Karena itu juga menunjukkan suatu emosional bonding, kesadaran dan pendidikan politik dimulai dari keluarga. Nah itu kata Pak Hasto nih. Cocok ya, Budi ini mirip sama Pak Hasto ya Bang ya? Iya. Mirip, tapi saya serahkan sama rakyat lah buat menilai ya. Kita dan dia pimpinan partai nanti untuk melihat seperti apa. Tapi saya hakul yakin kita lebih fokus mikirin bagaimana memenangkan Pak Ganjar, bukan bagaimana mempersoalkan Kaisang. Ada urusan lebih mustahak ya dalam soal memenangkan Pak Ganjar nih. Lagi positif-positifnya sekarang terbukti bahwa Pak Ganjar ternyata punya dua amunisi yang sangat besar. Ada Mas Alam dan Bu Atiko. Oh. Yang saya lihat tidak dimiliki oleh calon-calon lain. Oh jadi nanti akan dikapitalisasi. Lebih bagus kita mikirin Alam daripada mikirin Kaisang masuk PSI, kan lebih bermakna buat kita gitu loh. Lebih bagus kami konsentrasi di sana lah. Kaisang itu haknya, silakan, nggak ada masalah. Kalau menurut saya. Ya, Bang, kalau misalnya publik akhirnya menyimpulkan atau berhipotesa bahwa ini tandanya nih hubungan antara Pak Jokowi, keluarga Pak Jokowi dengan Ibu Mega dan PDI Perjuangan sendiri makin lama makin mengeras, memanas, semakin tidak harmonis. Nah, gitu itu Abang menanggapinya gimana, Bang? Saya melihat tidak seperti itu ya. Bahwa kita kan tahu bahwa presiden itu mengelola negara. Dan hubungan kalau kita lihat kan selalu ada pertemuan-pertemuan yang dilakukan menurut kepentingannya. Ya kita kan tidak seperti yang tetangga sebelah tiap hari harus kelihatan bareng. Karena kan masing-masing punya pekerjaan. Kita kerja menangin Mas Ganjar, Pak Jokowi kerja ngurus pemerintahan. Udah di situ aja.
Ya. Dan soal hubungan saya kira baik-baik saja, nggak ada masalah. Itu kan interpretasi orang dan orang kan bebas berimajinasi, berinterpretasi. Ya, jadi kami nggak maulah sibuk-sibuk juga masuk dalam framingnya orang ini seperti apa, ya silakan. Ya. Kita ini berpolitik dengan keyakinan, dengan ideologi, dengan apa namanya kerja keras, bukan kerja cemas. Ya. Masuk tuh omongan Masuk tuh bareng. Bang Deddy ini soundbite semua isinya Mas dari tadi, Bang. Ya, artinya bisa sebaliknya juga, Ri. Iya. Artinya bisa sebaliknya kita asumsikan Bu Mega udah setuju. Oh, iya. Kalau tadi ya kan daripada mikirin framing panas, bisa juga sebaliknya kan? Ya, kita- Udah dalam skenario yang diukur gitu. Nah gimana koalisi perubahan melihatnya nih Bang? Nah, sebagai orang yang ada di tribun supporter agak kiri deh. Nah. Iya kan? Seneng lah. Iya. Terima kasih. Saya hari ini melihat Sana sekali. Iya. Deddy ini. Udah pakai bici, Bos. Bijaksana sekali dia. Ya. Berada atau masuk ke dalam satu partai politik adalah hak. Itu dilindungi undang-undang. Dalam case Kaesang, putra Pak Presiden, saya melihatnya dari angle yang agak beda dikit. Geser dikit. Saya berpikir begini, bahwa Kaesang itu energik, anak muda yang visioner. Jadi bisa saja sebetulnya karena berita ini baru banget. Saya kira Pak Jokowi nggak tahu soal ini nih. Iya, saya kira nggak tahu tuh. Ya, mungkin sekarang ini setelah acara itu baru Pak Jokowi tahu. Jadi nggak boleh juga disalahkan Pak Jokowinya. Seakan-akan tidak bisa mendidik anaknya. Bukan itu. Bisa saja anak ini terlalu visioner sehingga pilihan saya ini karena ini banyak anak muda. Tapi kan data intelijen, data lain-lain udah Pak Jokowi pegang waktu itu kan ngomong Bang. Iya, kan Masa nggak tahu anaknya begini. gerak Bang. Ya, mungkin yang ini karena masuk ke dalam lingkungan agak berbau istana, intelijen nggak terlalu masuk. Gitu. Bisa terjadi itu. Jadi Pak Jokowi lebih tahu Caimin akan masuk ke koalisi Saya perubahan, tahu ya, Bang? bahwa Pak Jokowi ini paling taat kepada partai PDI Perjuangan. Jadi nggak mungkin disarankan oleh Pak Jokowi agar Kaesang ke PSI. Saya kira ini menurut asumsi saya sementara bahwa ini adalah kreasi daripada Kaesang sendiri yang dibicarakan itu di ruang-ruang gelap yang tidak diketahui Pak Jokowi. Mungkin hari ini udah langsung telepon beliau nih. Ya, saya bukan ngomongin Pak Jokowi nih, tapi berasumsi saja bahwa kiranya ini adalah sesuatu yang tidak diketahui oleh Pak Jokowi sehingga sebetulnya Pak Jokowi itu baik-baik saja hubungannya dengan PDI Perjuangan, saya kira begitu. Ini saya PDIP atau Nasdem saya? Ya, Abang kalau dibuka merah ada banteng tuh Bang. Coba jawab. Jadi saya kira itu mudah-mudahan, tapi begini. Saya yakin karena warnanya nggak jauh beda. Mudah-mudahan karena bukan kesilapan Kaesang membaca tulisan di situ ini PSI dengan PDI kan beda D sama S saja itu. Ya ini juga perlu nanti dipertanyakan kalau pada saatnya teman-teman pers atau kita ketemu yuk salah baca atau memang jatuh hati pilihan ke situ diketahui atau tidak diketahui oleh Pak Jokowi. Tapi saya berkeyakinan Pak Jokowi nggak tahu. Saya kira itu. Bang, kalau Mbak Zita kan tadi udah kasih ini lah ya, hin lah. Di keluarga politisi, terutama pimpinan partai gitu ya, hampir nggak mungkin kalau kondisinya dalam kondisi baik-baik saja, damai-damai saja, itu ada yang berbeda antara bapak dan anak-anaknya gitu. Ya. Abang melihatnya circumstances itu ada nggak di keluarga Pak Jokowi sekarang? Saya berusaha untuk tidak mencampuri urusan keluarga orang lain gitu. Yeah. Tapi kalau itu yang ditanya begini. Lanjut. Ya,
Saya bersepakat begini dengan Bang Deddy, ini ada kesepakatan jadinya tadi apa yang disampaikannya, bahwa ketika dia masih, kan di situ anak, istri gitu ya. Anak ini sebetulnya ada batasan ini. Anak yang sudah menikah masih ditanggung, sudah keluar dari kakaknya udah nggak bareng lagi, ya kan? Kalau udah nikah kan kakaknya misah tuh, berarti udah keluarga yang lain ini, gitu. Karena di situ nggak disebut cucu kan? Ya. Nah, berarti aman itu. Artinya kalau ini dilakukan Kaisang dengan sadar tanpa melihat bahwa D dengan S itu saru gitu, artinya dengan sadar, maka dia sebetulnya independen menentukan kemana dia harus berada. Karena gini juga nih Bang Deddy, mungkin Kaisang itu agak ragu masuk ke PD Perjuangan karena dilihat tua-tua kali ini barang katanya kan, ada Bang Panda, ada apa. Dia lebih memilih ini. Tunggu dulu lah, jangan dulu pegang mic. Karena bahaya omonganmu ini. Sebentar dulu lah. Kalau lihat konstruksi kita di parlemen ya, kemudian di partai itu omongannya jauh. Ya Bang salah. Deddy ini muda, dari kelihatan wajahnya muda walaupun rambutnya udah putih gitu. Jadi mungkin dia lebih memilih berada dengan Giring Ganesha, bisa banyak nyanyi-nyanyi, toh. Menyampaikan perasaan lewat lagu, kan begitu tuh, bener dong? Iya kan? Jadi kan kita ini harus berada di satu tempat yang kita merasa nyaman. Oh, artinya nggak nyaman itu barang di PDI? Yang dia merasa nyaman. Saya di rumah saya perasaan baik-baik saja. Tapi kalau saya ke tempat ini nih, ke warung apa nih? Wow, saya merasa lebih nyaman lagi. Gitu. Jadi ada double kenyamanan di rumah. Ya, artinya ada kenyamanan, ya, sedikit nyaman. Di luar dari rumah itu, dia punya komunitas baru yang seusianya lebih banyak. Ya. Jadi kalau seusianya lebih banyak, kecenderungan anak muda itu kalau terima nasihat, lo ini di rumah gue dinasihatin mak gue, bapak gue, di sini lo nasihatin lagi. Mungkin itu yang membuat dia lebih memilih kepada PSI gitu loh. Tapi Pak Jokowi nggak tahu. Maksudnya dia lebih suka Ade Armando daripada ketemu saya gitu ya? Ya Ade Armando itu dulu tuh, ini kok jadi ke Ade Armando ya, gitu. Jangan kita diingatkan Ade Armando itu, ternyuh hati kita nanti itu kalau melihat peristiwa itu. Jadi saya kira itu, ya mudah-mudahan ini Bang, Pak Jokowi memang nggak tahu. Ya, Bang, satu lagi pertanyaan ini nyambung ke pertanyaan abang tadi. Sebagai pengamat nih, orang yang ada di tribun penonton, meskipun kadang-kadang bisa main juga tengah lapangan kan, abang ini kan. Nah, Bang, abang ngelihat keluarga Pak Jokowi itu memang kecenderungannya lebih nyaman di dalam rumah lama, atau misalnya ketika Pak Jokowi sama relawan, musra, macam-macam barang itu lebih nyaman nama yang itu Bang. Termasuk Mas Gibran waktu itu pernah juga ada bersama Adi Pre nih, datang ke ulang tahun PSI ya kalau nggak salah ya di Istora. Gimana Abang lihatnya? Gini, saya tadi udah katakan, Pak Jokowi itu pemimpin keluarga, pemimpin negeri ini pun malah gitu. Di keluarga beliau pemimpin. Gitu. Tapi perbedaan usia Pak Jokowi dengan Gibran dan Kaisang, ini udah beda lapak main bro. Gitu. Ya maaf ini Pak Jokowi, bener ini. Nanti kita semua akan seusia dengan Pak Jokowi, maka kita nggak bisa main bareng mabar dengan anak itu nggak bisa. Gitu loh. Siapa yang mabar dengan bapaknya itu sedikit-sedikit aja itu. Karena nggak punya kawan gitu loh. Nah makanya saya pikir kalau ditanya dia lebih nyaman berada di mana, semua kita akan lebih merasa nyaman ketika kita bersama dengan yang satu level dengan kita gitu. Yang di atas menasehati, dan biasanya orang tua itu pasti ingin anaknya maju. Maju itu bisa lewat apa saja. Banyak orang tua yang kerjanya pengusaha tapi anaknya sukses jadi ustadz. Bisa itu. Jadi jangan kita bilang lagi, bapak lu pengusaha, kenapa lu ustadz? Ya salah ini bang. Itu pilihan. Saya kira itu. Cukup ya? Oke, Bang Deddy ada yang mau ditanggapi nggak? Dari saya sih enggak ya, tapi saya mau mengingatkan aja. Ada kata-kata bijak mengatakan, assumption is the mother of all errors. Asumsi adalah bunda semua kesalahan. Ini kan
husnujon, ini suujon gitu ya. Semuanya kan asumsi. Dan aku yakin mereka juga nggak pernah ngomong sama Kaisang atau sama Pak Tapi Jokowi. ini bagusan Kusnujon ya. Ya, nggak apa-apa. Sesuai dengan berat badan. Ya, jadi kita nunggulah penjelasannya nanti. Seperti apa, kenapa, apakah lebih nyaman. Kalau dibilang lebih nyaman, masuk juga belum pernah di kita kan. Kapan dia tahu di sini nggak nyaman kan? Susah juga kita melegitimasi statement itu. Tetapi saya ingin katakan bahwa silakanlah Mas Kaisang masuk ke PSI, monggo ya, karena itu hak politiknya dan kita hargai. Kami di PDI Perjuangan sudah fokus lebih bagus memperjuangkan Mas Ganjar, kemudian membawa Mas Alam menjadi salah satu anak muda harapan di masa depan. Kan bisa begitu ya. Jadi masuk PSI pula Mas Alam. Gak gini, kalau saya sih jujur aja ya kalau bisa ngomong ya. Kalau Mas Gibran masuk PSI hanya jadi anggota. Kaisang, sorry, kadang-kadang slip nih nama. Kalau hanya jadi anggota ya untuk segede anak presiden saya kira kurang pantas lah. Kalau untuk PSI yang partainya dikelola oleh kakak-kakak Dewan Pembina ini harusnya masuk ke Dewan Pembina dong. Untuk levelnya Mas Gibran supaya langsung pegang tanggung jawab, langsung belajar gitu. Kaisang lagi, sorry. Iya. Jadi cocoknya jabatan apa di PSI kawan ini? Ya minimal sekretaris Dewan Pembina dong, supaya belajarnya cepet jalan tol gitu loh. Iya. Ya, ketua umum mah kapan mau diganti bisa kalau di PSI gitu loh. Nah, ini Nggak ada urusan. Ketua, sekretaris partai nggak ada urusan. Yang pegang kekuasaan kan kakak-kakak Dewan Pembina. Ya. Jadi kalau bisa minimal nih udah levelnya Mas apalagi lagi Kaisang. Gua ingatnya Gibran karena dia yang kader partai kan. Jadi gua lebih ingat dia. Harusnya masuk ke sekretaris Dewan Pembina supaya langsung bisa nge-guide anak muda gitu loh. Kalau yang lain-lain lah menurut saya sih kasihan gitu loh. Iya. Nah, kembali ke Mbak Zita dulu, Kak Zita. Dari tadi Bang Deddy ngomong asumsi ini daripada tidak berasumsi kalau anak politisi ini itu keputusan politik sampai mana sih dia harus konsultasi sama orang tuanya. Kak Zita kan juga udah berkartu keluarga sendiri kan, nggak ikut keluarga bapak juga. Ini sama lah kayak Mas Kaisang kan. Nah keputusan itu independensinya sejauh apa sih yang dibuat selama ini? Ya kalau kita kan di keluarga politik kan makan pagi, siang, malam pasti bahasnya politik ya. Jadi di dalam sebuah keluarga kalau kita misalnya ayah kita dokter gitu atau ayah kita TNI kan pasti anaknya juga pengen jadi dokter, jadi TNI. Jadi udah sewajarnya mengikuti gitu, mengikuti arahan orang tua biasanya gitu. Nah jadi kalau di keluarga saya ya tentu kalau kita lagi diskusi apa segala macam ya kita cari. Kayak misalnya untuk pilpres gitu ya, diskusi itu di keluarga. Opsi A, opsi B, opsi C, mana yang baik untuk tentunya untuk Indonesia, untuk partai sendiri, lalu untuk masa depan. Jadi kita diskusi, diskusi. Lalu diputuskan di dalam keluarga tentunya. Itu kondisi ideal seperti itu. Tanpa tekanan. Tanpa tekanan. Nah, tekanan itu apa? Karena di PAN udah pernah ada itu kayak gitu. Udah ada beberapa yang kayak gitu kan. Jadi ya secara ideal harusnya sepaket gitu. Oh sepaket. Nah Pak Zul bagi-bagi 50.000 kemarin itu gimana? Ucapan. Iya, coba tanggapan dulu. Aduh, dia tuh emang hobinya sedekah. Bukannya sombong atau bagus-bagusnya, enggak, emang hobinya sedekah. Coba aja kalau sholat subuh, tiap pagi kan sholat subuh di komplek rumah. Buka aja isi pecinya. Itu isinya gocapan semua. Dan sedekahnya nggak di Indonesia aja, di India pun dia di gocapan juga. Kemarin ke Cina gocapan juga gitu. Jadi ya pas lah mungkin kemarin ada TV ngangkat. Susah nyari money changernya itu kalau sampai di India. Di India Bang, di India. Jadi kalau pagi-pagi ketemu Pak Zul, di pecinya itu isinya gocapan. Angkat aja pecinya gitu. Jadi dia di mana-mana, nggak hanya di Indonesia, dimanapun dia pasti gocapan. Ya jadi pas kemarin diangkat gitu, pas banget ada yang footage di India kan, di Mumbai kan. Yeah. Dan Pak Zul itu nggak nyapres, nggak nyalon DPR, nggak maju mana-mana, nggak, jadi ketua umum aja gitu. Di India pun nggak jadi calon presiden India kan Mbak? Enggak. Calon presiden Mumbai gitu ya. Iya, kirain mau merambah juga dunia Asia Selatan ini kan. Enggak. Berarti tahu jadi wali kota Mumbai kan, kita nggak tahu juga kan. Dan Pak Zul ini bagi-bagi sodakohnya pun namanya agak mirip.
menguntungkan partai, gocapan. Gocapan. Bukan cebanan. Iya. Benar. Oke, kita masuk ke Adipre nih. Adipre, Ya. sapu bersih dulu sesi ini Adipre. Nih. Perdebatan ini gimana menurut Enggak Anda? nih, gue bacain tweetnya Adipre Oh, aja iya. nih yang sangat fenomenal. Menyungsepkan diri ini kan. Nih, Iya, udah di retweet 70, di likes 233, di replay 118. Hanya dalam waktu beberapa jam saja. Nah, kata Adipre gini nih Mbak. Mawar itu siapa? Nih sok-sok siapa pula dia nanya kan. Pura-pura dia. Kalau ia anak penggede lalu masuk partai tak lolos Senayan, namanya menyungsepkan diri. Kekuatan politiknya tak sebanding dengan hebohnya, tak layak petentang-petenteng. Kalau mau, Mawar mesti ikut partai besar juga. Jangan silau dengan tepuk tangan medsos. Wah. Gimana nih? Mainkan dulu. Apa maksud Surabaya kau? Timur. Apa maksud kau? Nggak tahu. Itu status iseng-iseng kok diseriusi itu. Sekarang ini kan musim orang banyak pura-pura tidak tahu gitu lah ya. Bang Deddy pura-pura tak tahu. Bang Bestari pura-pura Soal tak mana tahu. nih pura-pura nggak tahu? Yang soal masuk PSI, Pak. Pura-pura tak tahu. Jadi kesannya lebih tahu Bang Bestari nih ya kita daripada Bang Deddy ya. Ini Bang Bestari kok jauh lebih tahu gitu ya soal yang lebih tahu sebenarnya Mbak Sita ya kan? Terdolimi gitu. Saya sebenarnya ingin ikut nimbrung pembicaraan publik soal Simawar yang katanya mau bergabung dengan PSI. Ya orang memang sudah bicara bahwa yang disebut dengan Simawar itu adalah Mas Kaisang gitu ya, nanya Pak Presiden. Saya cuman mau bilang, ini ibarat orang pakai baju, Mas Kaisang masuk PSI itu bajunya kekecilan, Pak. Jadi sempit banget gitu. Untuk ukuran yang menurut saya Mas Kaisang ini kan cukup populer, tokoh top gitu ya, yang sebenarnya kalau disurvei ini kan popularitasnya sampai Sidratul Muntaha sana gitu loh Pak. Sampai ke langit ke-7 lah kira-kira begitu, semua orang tahu. Tapi tiba-tiba kemudian memutuskan untuk bergabung dengan partai politik yang menurut saya tidak lolos ke parlemen, itu agak aneh. Itu agak aneh. Aneh dalam arti untuk sebesar nama Mas Kaisang, pikiran saya minimal gitu, masuk seperti partai PDI. Kalaupun toh merasa tidak nyaman di PDI, karena bahasanya Mbak Sita nih ya, dizolimi keluarganya, mungkin bisa masuk Golkar. Saya ngutip Mbak Sita loh ya. Atau mungkin masuk Gerindra, atau bisa masuk Nasdem. Ini kan partai 4 besar yang saya kira kalaupun toh mau agak sedikit show off kepada publik, rasional. Karena pertarungan politik itu kan bukan hanya soal menang pilpres, tapi pileksnya itu juga dihitung. Jangankan tidak lolos ke Senayan seperti PSI, partai-partai kelas menengah ke bawah itu seringkali tidak dihitung Bang, kekuatan politisnya. Partai-partai parlemen yang kekuatan politiknya menengah ke bawah, itu memang cenderung dianggap sebelah mata. Kan begitu? Itulah kemudian yang membuat kenapa saya juga nimbrung pembicaraan publik, netizen gitu ya, halayak publik soal Simawar. Tapi overall bagi saya nggak masalah. Ini kita sambut dengan gegap gempita, ahlan wa sahlan. Ya Mas Kaisang dalam dunia politik ya. Meski ini akan menjadi satu pengalaman yang pertama kira-kira begitu di mana anak Pak Presiden mungkin langsung terjun ke dunia politik, masuk partai, dan bayangan orang nggak mungkin hanya menjadi sebatas kader biasa. Pasti mendapatkan karpet merah di situ. Bisa saja karpet biru ataupun karpet coklat yang menempati posisi-posisi yang cukup strategis. Jika masuk PSI saja itu bajunya kekecilan, kan tidak mungkin hanya sebatas anggota biasa. Bayangan saya ketua umum. Kalau tidak ketua umum ya Dewan Pembina yang sulit digantikan itu. Kata Bang Deddy tadi. Oh enggak, itu anggaran dasar anggaran rumah tangga mereka. Oke. Seumur hidup. Dan Berarti bisa mengeliminir semua keputusan Iya. berbagai jenjang organisasi. Nah, oke. Itu menurut ADART PSI yang dikutip oleh Bang Deddy Sitorus. Karena saya nggak baca Tercantum langsung. di Kemumham, bisa Oke. dibuka juga di internet gampang. Itu nggak ada pemilihan demokratis di sana Bang ya? Nggak ada, kakak Dewan Nah. Pembina yang nentukan. Bayangan saya kalau sudah ada Mas Kaisang di PSI ya, saya termasuk orang yang meyakini insya Allah di 2024 mungkin akan ada satu partai politik lain yang lolos ke Senayan. Saya termasuk yang meyakini itu. Bro Budi, Bro Ari boleh bertaruh sama saya. Kalau ada Mas Kaisang di situ dalam posisi strategis, PSI masuk lolos ke Senayan. Kalau tidak lolos saya akan jalan kaki dari sini ke rumah saya. Iya benar. Tapi jangan tanya rumah saya yang di mana.
Mungkin rumah saya yang di Ciputat atau yang di Madura sana, Pak. Saya meyakini itu karena ya pasti ada efek besar ketika Mas Kaisang ini bergabung dengan PSI. Karena memang akan ada instrumen-instrumen politik, jejaring, networking yang saya kira bekerja untuk mengangkat situasi dan membuat PSI ini lolos ke Senayan, Pak. PSI ini kalau mau jujur kan kakinya separuh sudah ada di parlemen. Kan 2% perolehannya di 2000. 1,8. Ya, itu anggaplah 2% untuk menggampangkan menghitung aja, Pak. Ya. Nah, oleh karena itu ini barang bagus masuk ke PSI ya, yang saya kira pastinya akan mendapatkan portofolio politik yang cukup luar biasa, kan gitu saja. Cuman memang yang menjadi pertanyaan publik itu adalah ya kenapa harus berbeda dengan pilihan Pak Jokowi ataupun dengan Mas Gibran, itu kan pertanyaan-pertanyaan umum. Kalau misalnya PSI jadi ke Prabowo, sementara Pak Jokowi itu kader PDIP, bingung saya cara melihat kampanyenya gitu loh, Pak. Pak Jokowi mengkampanyekan Ganjar, kan kira-kira begitu, Bang. Kemudian Mas Kaisang mengkampanyekan Prabowo Subianto untuk di 2024. Makan satu meja itu bisa tak nyaman itu bicaranya. Itu Bajita aja udah geleng-geleng tuh tadi tuh. Gak Iya. kebayang, gue gak mungkin tuh akan kayak gitu tuh kayaknya. Karena kan PSI ini kan sebenarnya sudah ke Prabowo tapi malu-malu. Ya kan? Merasa ya belum menentukan pilihan politik, merasa jomblo, tapi setiap acara Prabowo selalu hadir. Deklarasi Demokrat untuk mendukung Prabowo juga hadir. Udahlah PSI tak perlu malu-malu, udah ikut Prabowo aja. Berarti Anda yakin bahwa Pak Jokowi akan cawe-cawe di Pileg nanti? Kenapa? Anda yakin Pak Jokowi Enggak, akan cawe-cawe di Pileg? Jokowi itu Presiden Republik Indonesia, nggak ada urusannya dengan ya kan pemilu dan tadi pileg. bilang jaringan-jaringan Oh itu segala jaringannya Mas Kaisang. Anda bilang aku yakin, Aidil yakin Ini anak akan muda, masuk Pak. parlemen. Ini anak muda punya jejaring bisnis, di anak muda juga populer gitu Oh, ya. jadi menurut Anda jaringan Mas Kaisang sama Pak Jokowi itu beda? berarti? Beda Pak, beda. Pak Jokowi itu kan jaringannya PDIP, mazhabnya mazhab PDIP. Kaisang itu di luar itu jalurnya beda Pak. Ada jalur sutra, ada jalur pantai utara, ini beda-beda lah ceritanya. Iya. Jadi jangan terlampau menganggap Pak Presiden itu cawe-cawe Pak. Saya kira nggak di situ. Nggak Di ya? situ. Kan saya mengutip omongan Anda tadi, jaringan-jaringannya akan bekerja untuk memasukkan Itu PSI. jaringan Mas Kaisang. Jangan menafikan Mas Kaisang ini adalah sosok anak muda yang punya penetrasi, networking dan jaringan luar biasa. Kuat pos bisnisnya aja di mana-mana, usahanya mantap dan top. Top Pak. Top ya. Itu top. Ya saya kira itu bisa dikapitalisasi sebagai bagian Podcastnya dari banyak loh yang nonton loh. Banyak sekali Pak. Artinya apa? Kalau masuk PSI terus podcastnya makin banyak follower dan viewersnya, ini kan secara tidak langsung akan membuat PSI semakin populer, semakin disukai dan sangat mungkin ini tanpa ada presiden sekalipun ya, saya termasuk yang meyakini PSI itu akan lolos ke Senayan. Itu pakai teori logika sederhana. Tapi kan kita tidak tahu dalam politik ini kan banyak lorong-lorong gelap kata Bang Stari. Mungkin akan banyak bantuan dari hamba Allah nanti yang akan berdatangan. Entah itu dari mana, mungkin karena panggilan alam. Karena anak presiden bergabung dengan partai yang nggak lolos ke Senayan ya, mungkin akan dibantu untuk lolos ke Senayan. Namanya juga politik Pak. Yang tak mungkin di politik itu kan hanya membangkitkan kembali orang yang sudah meninggal. Selebihnya bisa mungkin. Ya enggak? Itulah politik kita itu. Makanya saya meyakini sejak awal kalau betul firm ya Mas Kaisang di PSI ya, saya termasuk meyakini hakul yakin. PSI ini merem saja sebenarnya bisa lolos ke Senayan. Jadi teman-teman PSI yang bully-bully saya gara-gara di Twitter itu santai aja, ini dijamin lolos Pak di 2024. Tentu dengan jaringan yang sudah dimiliki oleh Mas Kaisang. Bukan Pak Jokowi ya? Kenapa? Bukan Pak Jokowi, lu tegaskan itu dulu. Pak Jokowi ini kan berdiri di semua kaki. Siapapun calon presidennya, siapapun partainya, siapapun kontestan pemilunya, Pak Jokowi tidak ada di barisan itu semua. Termasuk Amin. Termasuk Amin. Ya, Pak Jokowi itu begitu Pak. Jadi bagi saya sudah selesai pembicaraan Jokowi itu cawe-cawe. Ya. Bagi saya di 2024 adalah pertarungan semua partai, pertarungan anak muda, pertarungan ada Mas Kaisang, ada Mas Gibran, sekalipun beda mazhab, itu adalah untuk mereka sendiri, bukan untuk kepentingan presiden. Kira-kira begitu Bang ya? Ini tafsir lurusnya. Dengan pernyataan begitu dia pulangnya lebih nyaman ya. Tidurnya lebih enak. Kita melindungi dia Bang ya untuk pulang lebih nyaman dan lebih damai ke rumahnya. Bang Adi. Dari tadi udah pusing dia mau ngomong apa. Iya. Dia ke toilet dulu sebelum ke sini kan. Iya. Salat dulu. Dulu di situ. Iya. Saya termasuk yang meyakini itu Mbak, bahwa Pak Presiden akan mengayomi semua orang dan semua partai di Pilpres dan di Pileg 2024 yang akan datang. Udah di situ aja posisinya. Berarti dia Pak Presiden nggak akan memberikan manfaat lebih untuk anaknya? Nggak ada ya? Pak. Nggak ada itu Pak.
nggak ada anasir-anasir kayak itu. Toh Presiden juga ngomong bahwa ya persoalan Kaisang itu adalah hak politiknya, sudah dewasa, maju sendiri dan seterusnya. Toh di Indonesia itu kan partai ID kita rendah, Pak. Kalau melihat satu partai beda mazhab, beda pilihan politik itu perkara biasa. Banyak kok di tempat saya di Banten itu, satu keluarga ada yang partainya merah, ada yang biru, dan bahkan ada yang kuning dalam satu partai, itu perkara biasa. Kalau Mas Kaisang tiba-tiba misalnya masuk ke PSI, ini kan mengkonfirmasi sebenarnya bahwa partai ID ataupun identitas kepartaian di kita memang lemah, Pak. Tapi untuk Pak Presiden sendiri ini merugikan nggak sih menurut lo? Ya kalau melihat pembicaraan publik pasti dipertanyakan, apa iya imbauan-imbauan yang disampaikan oleh PDIP Bang Deddy Sitorus sejak berminggu-minggu mengatakan bahwa keluarga besar PDIP itu tak ada ceritanya pindah ke lain partai, itu kan sebenarnya ini adalah satu sinyalmen yang ingin disampaikan kepada Mas Kaisang. Kalau mau berpartai jangan jauh-jauh, cukuplah dengan PDIP, cukup seperti Pak Presiden ataupun seperti Mas Gibran, kan itu saja Pak. Tapi nyatanya imbauan politik ini sepertinya nggak dibaca oleh Mas Kaisang. Ya buktinya lebih memilih PSI. Oleh Mas Kaisang ya? Oleh Mas Kaisang, yang bukan yang mandiri lain. Ya, yang udah punya kakak sendiri ya? Ya bagi saya Mas Kaisang itu bebas nilai, nggak bisa diintervensi oleh siapapun. Hah? Berarti benar Bang Bestari tadi bahwa ini inovasi sendiri katanya. Betul, Pak Jokowi nggak tahu. Iya. Nggak tahu Pak. Makanya tadi saya bilang kemungkinan besar Pak Jokowi nggak tahu ini. Iya. Setelah terjadi baru tahu. Bagaimana menurut Bang Adi? Mengambil alih tugas host pula Anda Bang. Karena bukan pertanyaan host nggak layak untuk saya jawab. Nah nih Bang Adi, ini pertanyaan host nih. Nanti yang Anda bayangkan ke depan itu kan masih tanda tanya nih dua. Apakah nanti akan sampai di persimpangan akan ada benturan ketika Pak Jokowi dan Mas Gibran yang tegak lurus partai mendukung Mas Ganjar gitu ya. Dengan misalnya nanti jadi gitu ya PSI bergabung sama Mbak Zita, nanti Mbak Zita dan Mas Kaisang nih kampanye untuk Pak Prabowo. Nanti akan ada benturan nggak di persimpangan itu? Atau ada kemungkinan kedua yang lebih mungkin lagi, yang juga mungkin PSI ya sampai sekarang belum deklarasi dukung Prabowo meskipun udah ada tanda-tanda akan kembali ke rumah lamanya mendukung Ganjar. Karena Ganjar dan Prabowo bersatu. Itu bisa juga tuh. Itu opsi ketiga tuh. Iya. Kenapa Anda nih aspirasinya tuh udah jempol-jempol aja Anda tuh? Kenapa Anda yang semangat? Iya, kenapa Anda yang semangat? Harusnya kami yang semangat. Makin banyak putaran makin banyak tugas kami. Iya. Kalau makin banyak capres kami yang untung nih. Kalau dua kita pusing nih. Iya. Ayo, Gimana lu membayangkannya? Benturan mana yang atau PSI yang gabung lagi ke Ganjar? Ya sebenarnya kalau kita bicara secara alamiah memang agak rumit. Kalau dalam satu keluarga itu beda partai dan beda mazhab lah. Karena apapun partai itu kan menuntut loyalitas ya. Loyalitas dan militansi untuk memperjuangkan partai dan siapapun capres yang diusung oleh partai. Tapi kita belum melihat ini kalau betul Kaisang itu ke PSI apakah akan ada konfrontasi misalnya dengan Mas Gibran. Rasa-rasanya enggak Pak. Karena orang berpartai di Indonesia itu kan tidak terlampau ideologis. Nyaris tidak ada orang yang berpartai itu mau hidup mati dengan partainya. Partai itu rata-rata seperti rental mobil, dipakai kalau mau jelang pemilu, setelahnya ditinggal. Kecuali Rata-rata orang Indonesia ya. Iya, itu rasa Indonesia. Sabar lu Bang. Iya. Habis ini lu. Rasa-rasanya begitu. Jadi sekalipun misalnya Mas Kaisang sama Mas Gibran ini beda, saya kira nggak akan ada persoalan. Santai-santai saja. Cuman memang sangat mungkin konfrontasi ini bisa dihindari ya karena ada kemungkinan kalau mau jujur sebenarnya PSI ini kan hatinya keinginan politiknya lebih condong ke Ganjar Pranowo ketimbang Prabowo Subianto itu aja. Banyak orang yang meyakini bahwa sebenarnya PSI tinggal nunggu waktu untuk kembali ke rumah besar bersama dengan PDIP kemudian mengusung Ganjar Pranowo. Toh sampai saat ini PSI itu tidak pernah mengedit dukungan politiknya kepada Ganjar yang dideklarasikan beberapa waktu yang lalu itu Bang. Ya. Ini yang saya kira memang menurut saya ini hanya sebatas permainan politik yang tanpa ujung. Kalau mau jujur sebenarnya PSI ini rada-rada galau Pak. Kalaupun toh ke Prabowo rasa-rasanya hatinya bergemuruh Pak. Ini cinta yang dipaksakan sebenarnya karena memang kita tahu sepanjang 10 tahun PSI ini kan paling depan, paling agresif gitu ya menyerang Prabowo Subianto. Kalau tiba-tiba harus pura-pura jatuh cinta, saya kira itu cintanya tak tulus Pak, itu bahaya. Cinta yang tak tulus itu bahaya di kemudian hari. Bisa menyesal dan mungkin juga akan bisa menjadi bisul di kemudian hari. Itu dua-duanya tak nyaman itu. Kita tanya Bang Deddy nih, mungkin gak Bang?
Kalau nanti Apa tuh? PSI pertama, ada nggak kemungkinan PSI nanti tondo-tondonya kayak kata Adi Pre nih akan kembali ke rumah lama ke Ganjar. Gini Yang ya. kedua, kalau PSI deklarasi dukung Ganjar, digas nggak sama Bang Deddy dan kawan-kawan lagi nih kayak Gini seperti ya, biasa? kita nggak pernah ngegas PSI. Ya, kita merespon serangan-serangan yang dilakukan yang namanya Adi Armando dan Grace Natali terhadap Pak Ganjar dan PDIP. Ya, bahkan saya harus kasih tahu ketika proses verifikasi parpol juga kita ikut bantu tuh yang namanya PSI. Yang menjadi persoalan adalah dulu PSI menyatakan dukungan terhadap Mas Ganjar jauh-jauh hari Oktober 2022 pada saat kita belum menentukan putusan. Di internal partai aja ya yang bersuara keluar dari situ itu aja dapat surat peringatan ancaman pemecatan loh. Dan setelah Mas Ganjar ditetapkan, tidak pernah ada upaya untuk datang atau mengundang atau mengajak ketemu. Ya, memang pernah Raja Juli itu bertemu Mas Hasto, mengajak ngobrol. Pada saat itu diminta, ayo, tetapi dengan syarat hentikan serangan terhadap PDI Perjuangan. Karena kalau kita lihat kan konten-konten Adi Armando yang terus-menerus menyerang PDI Perjuangan dan Mas Ganjar, walaupun dibungkus dengan kata sayang, sebenarnya kan jeblokin ya. Dan kita akan paham betul itu gitu. Jadi saya kira tidak ada masalah kalau PSI mau mendukung Mas Ganjar ya silakan. Tapi mari kita duduk dengan cara yang beradab, tidak pakai serang-serang lalu tapi mengatakan tetap nggak tahu lah. Tetapi intinya kita berharap kalau memang mau bekerja sama, ya tentu harus ada namanya mutual respect dong, ya toh ada saling menghormati gitu. Dan ini yang kita tidak temukan dari pengurus PSI yang sekarang ini. Itu yang menjadi persoalan bagi kita kalau menurut saya. Jadi tidak pernah kita menyerang PSI kecuali respon terhadap serangan mereka. Silakan dilihat. Saya juga berkomentar terhadap Adi Armando, terhadap Grace itu karena merespon apa yang mereka katakan tentang kita. Iya, abang kan pernah sampai ngomong bullshit segala macam kan itu kan PSI kan? Ya, betul. Masih itu. Karena omong kosong ya, maksudnya omong kosong. Iya. Karena saya tidak bisa menerima nalar orang bilang saya dukung Bestari ini, tapi bilang sebenarnya Bestari itu baik, tapi ini anak memang kurang ajar. Kan kira-kira gitu nih. Itu kan satu Jadi teknik sebenarnya kalau menurut saya ya yang lebih bersifat menyerang daripada memuji. Karena kalau dia memang merasa mau menyampaikan masukan, Adi Armando, Grace Natali punya nomornya Mas Ganjar, punya nomornya Pak Hasto, kok keluar-keluarnya di TikTok atau di Facebook gitu ya. Harusnya kan enggak dong. Makanya saya bilang tadi harus ada mutual respect. Harus ada saling menghormati, itu saja sih. Oke, Kak Zita. Ini pertanyaan juga nih soal PSI yang ternyata kalau PAN kan udah full ke Pak Prabowo kan. Nah ini ada orang yang datang ke acara-acaranya Kak Zita tapi juga belum tentu-tentu amat nih dukung Prabowo, gimana? Ya kalau gue sih ngeliatnya gini, ini kan penetapan ya. Penetapan aja kan pertengahan Oktober ya kalau nggak salah. Tapi disahkannya Capres Cawapres itu kan November. Jadi dari ditetapkan sampai disahkan diumumkan ya. Ya. Diumumkan. Dari diumumkan kan pemberkasan. Itu aja masih bisa berubah loh. Kalau gue ngelihatnya. masih bisa Mbak? Bisa aja. Kan ada waktu tuh hampir 2 minggu apa 3 minggu sampai disahkan. Oh. Ya jadi agak unik juga memang. Jadi waktu untuk melengkapi berkas, kesehatan apa segala macam kan 3 minggu tuh. Dalam 3 minggu itu kan bisa berubah semuanya. Jadi, Apa misalnya yang terbayangkan yang akan berubah ya misalnya? macam-macam ya bisa berubah, semuanya bisa berubah. Sekarang kan ada 3 kan kalau sekarang kan. Udah ada Pak Anies, Pak Ganjar, Pak Prabowo. Belum ditetapkan nih. Ini aja PSI kan masih kesana kesini kesana kesini. Nanti setelah ditetapkan bisa berubah lagi Ari. Karena kan masih 3 minggu untuk melengkapi berkas-berkas. Bisa kesana kesini Bisa. lagi ya. Di Indonesia kan gak ada yang gak mungkin politiknya. Apapun bisa terjadi gitu. Jadi menurut saya sih masih banyak kemungkinan-kemungkinan. Ya. Tapi kalau untuk hari ini ya kita di PAN sudah menetapkan langkah gitu. PAN pun nggak akan mungkin kesana kesini lagi atau gimana?
Mbak, misalnya kan seperti minggu-minggu terakhir ini ya, nanti mungkin juga bisa konfirmasi ke Bang Deddy dan macam-macam. Kabarnya ada juga Mbak yang 3 orang yang Iya. minggu ini ngontak kita, Ri, Ah. bertanya satu pertanyaan yang sama. Apa tuh? Ini kok nama Pak Erick Thohir muncul lagi nih di koalisinya Mas Ganjar, jadi wakilnya Mas Ganjar, bener Iya, nggak iya, tuh Dit? iya. Kata gitu. Iya. Hah? Masa sih? Ada 3 orang Mbak, satu jurnalis senior banget, 2 orang politik. Iya. Mending Ya. gimana? Kita nanya ke Artinya Kak PAN, Zita kan. gimana nih Kak Zita sebagai yang udah clear Ya, kalau mendukung kita Pak kan- Erick kalau sebagai kita kan cawapres? di awal kan kita yang kita dukung kan pertama kan cawapresnya dulu kan Pak Erick. Itu kan kita dukung. Ada beberapa nama, salah satunya Erick Thohir kan. Nah, ya udah kita komit, kita dukung itu komit. Setelah itu kita dukung baca pres Pak Prabowo, itu pun kita komit dan sampai sekarang kan masih mengalir, jadi belum ada kepastian apa-apa. Jadi tetap komitmen PAN itu tetap kita dukung Erick Thohir sebagai wapres dan juga Pak Prabowo Subianto sebagai baca pres gitu. Jadi masih itu yang didiskusikan, bahkan terakhir yang kita pertemuan di Golkar ya, kayak yang Pak Prabowo paparan visi misi, program kerja dan sebagainya, itu juga kita masih fokus di pembahasan. Nanti kalau ini jalan apa yang kita mau bawa ke rakyat, apa yang mau kita kasih ke masyarakat gitu. Terkait cawapres nanti diskusi, musyawarah mufakat gitu. Jadi kalau PAN masih tetap Erick Thohir. gitu. Erick Thohir, Ya. capresnya Prabowo. Kita terus masih ya terus berjuang sampai itu. Tapi misalnya kalau Ganjar Erick Thohir misalnya PAN mau nggak mau pindah dong berarti. Kan masih ada capresnya, kan capresnya tetap. Oh, hah? Capresnya kan Prabowo tetap kan. Iya. Iya. Jadi akan direlakan gitu, diwakafkan Pak Erick misalnya nanti kalau tadi pertanyaan-pertanyaan itu terjawab dan benar, akan diwakafkan ke Bang Deddy Sitorus dong Pak Erick. Ya kan kalau capres kan, kalau kita cawapres itu kan capresnya lebih tinggi kan. Ya kita udah komitmen dengan Pak Prabowo gitu. Oke. Udah komitmen. Jadi kalau nanti cawapresnya beda ya itu kan kesepakatan koalisi nanti. Oke. Pembicaraan di dalam lagi nanti. Oke.